Berjumpa lagi dengan saya Didik Yas Official. Pada sore hari ini, kita akan menanggapi tentang pernyataan dari seorang yang bernama Timothy di channel Bom Bom yang mengatakan bahwa Bunda Maria adalah seorang yang berdosa. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria itu telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk melahirkan firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana penjabaran tentang Bunda Maria dalam iman Katolik. Tetapi sebelum kita masuk kepada materinya, Bapak Ibu, kita akan melihat secara logika atau secara iman saja bagaimana Tuhan mempersiapkan Bunda Maria untuk melahirkan Yesus. Nah, sebelum kita masuk ke bagian materinya, kita akan berpikiran sederhana terlebih dahulu. Begini pemikirannya Bapak Ibu ya. Mari kita memakai dulu pemikiran yang sederhana, tidak perlu pakai teologi dulu, tidak perlu pakai apapun. Nah, sekarang kita berpikir begini. Adakah sesuatu yang suci, atau kita ganti kata suci itu menjadi kudus? Adakah sesuatu yang kudus itu bisa bersatu dengan sesuatu yang tidak kudus? Nah, itu dulu yang kita pikirkan. Mari kita pikirkan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang kudus. Kudus artinya terpisah dari yang tidak kudus. Maka dari pemikiran sederhana ini kita bisa menjawab bahwa sesuatu yang kudus itu tidak mungkin bersatu sesuatu yang tidak kudus. Apalagi firman Allah yang menjadi manusia tidak mungkin bersatu kepada yang tidak kudus. Maka tentunya sebelum firman Allah menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, pasti ada pekerjaan Allah menguduskan terlebih dahulu wadah di mana firman-Nya akan berdiam. Itu bagian sederhana dari pemikiran tentang bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita menyatakan Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Itu adalah sederhana pemikirannya. Tidak mungkin yang kudus, yang tahu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, kata kudus itu beda. Beda dalam pengertian kita. Kudus itu dia terpisah. Dia terpisah dari sesuatu yang tidak kudus. Maka dia tidak mungkin bercampur atau bersatu dengan sesuatu yang tidak kudus. Itu pemikiran yang pertama. Yang kedua, pemikirannya begini. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, dikatakan bahwa firman Allah itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu artinya Allah itu selalu kita diajarkan bahwa Allah itu berada di surga. Surga itu tempat kudus bukan? Ya, tempat kudus. Oke? Sehingga logikanya sederhananya, tidak mungkin yang sangat kudus itu bisa diam di dalam setitik dosa sekalipun. Bisa diam di dalam wadah yang setitik dosa ada di sana. Sehingga di surga itu tidak ada setitik dosa pun di sana. Maka sesuatu yang kudus itu tidak mungkin dia berdiam di dalam rahim orang berdosa. Lebih dahulu, Allah telah mempersiapkan Bunda Maria untuk melahirkan yang kudus itu. Mempersiapkannya seperti apa? Mempersiapkannya supaya yang didiami oleh firman Allah ini tetap kudus. Tetap kudus. Sehingga firman Allah berdiam di dalam yang kudus itu, tidak ada satupun yang menjadi penghalang, yaitu tidak ada dosa di sana. Maka Allah mempersiapkan Bunda Maria, membersihkannya dari dosa asal, membersihkannya dari dosa pribadi, yang memungkinkan
sesuatu yang kudus itu, ya, atau membuat sesuatu yang kudus itu bisa berdiam di dalam rahimnya. Oke? Atau kita beri contoh yang sederhana. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan yang Maha Kudus itu tidak bisa dia dekati. Musa tidak bisa mendekati dia. Karena apa? Musa sendiri adalah orang yang ada dosanya. Dia tidak bisa mendekati Allah, ya. Tidak bisa mendekati Allah. Makanya Tuhan Allah memerintahkan dia, kamu berdiri jauh-jauh di sana, jangan mendekat, nanti kamu mati. Nah, sekarang yang diam di dalam perut Bunda Maria, di dalam rahimnya siapa? Yang kudus itu. Yang kudus itu. Berarti apa? Kalau Bunda Maria adalah orang berdosa, nggak mungkin. Pasti sebelumnya telah dipersiapkan oleh Allah. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, misalnya di Kejadian 3 ayat 15, di sana sudah ada. Ya, di sana sudah ada nubuatan. Di sana sudah ada bagaimana Allah mempersiapkan seorang perempuan yang taat, yang melahirkan firman Allah yang menjadi manusia itu. Dia sudah persiapkan bahwa nanti ada keturunan dari perempuan itu yang meremukkan kepala iblis. Kenapa dia bisa meremukkan iblis? Karena ketaatannya kepada Allah. Dan karena ketaatannya kepada Allah, dia melahirkan juru selamat kita. Kalau kita mengacu kepada Lukas 1, ya, ayat 41 sampai 45, disebutkan di situ bahwa Maria diberkati di antara semua perempuan. Dan apalagi Elizabeth yang penuh Roh Kudus mengatakan dia ibu Tuhan. Ingat loh, kata-kata itu bukan hanya sekedar kata-kata loh. Dan bukan hanya sekedar teks begitu saja. Itu punya makna yang sungguh dalam. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat pemahaman kita tentang Bunda Maria, kekudusan Bunda Maria itu bukan karena hasil dari dirinya sendiri, bukan. Tapi karena dia dipersiapkan oleh Allah. Ya, mungkin ada orang yang berpikir, kok bisa-bisanya Bunda Maria tanpa noda dosa? Apakah itu karena Bunda Maria sendiri itu kok disamakan dengan Yesus? Kok disamakan dengan ini? Seolah-olah dia adalah Tuhan atau gimana? Tidak demikian. Yang membuat dia demikian adalah pekerjaan Allah yang dipersiapkan sejak awal. Sejak awal mula dipersiapkan seperti itu. Ya. Nah, sehingga yang terpisah tadi, yang kudus tadi, itu di dalam perutnya, di dalam rahimnya. Karena dia sudah dibersihkan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Allah mempersiapkan penyelamatan. Nah, tidak seholistik inilah pemikiran orang yang menolak dan menuduh Bunda Maria adalah orang berdosa. Jika Bunda Maria orang berdosa, bagaimana mungkin yang kudus itu bisa diam dalam rahimnya? Enggak mungkin. Kalau dikatakan bahwa yang kudus itu bisa diam dalam rahim Bunda Maria yang berdosa, berarti di surga pun ada dosa di sana. Ada titik, ada satu iota dosa. Kalau dikatakan bahwa surga itu tempat yang kudus, tempat yang suci, maka di sana tidak ada setitik pun dosa. Firman Allah yang menjadi manusia yang bersama-sama dengan Allah, lalu berdiam di dalam diri Bunda Maria. Tentunya terlebih dahulu Bunda Maria disucikan dulu. Ya, tidak tiba-tiba walaupun Bunda Maria orang berdosa lalu yang kudus itu masuk ke dalam rahimnya. Nah, berarti pemikiran sederhananya berarti di surga pun ada dosa di sana. Nah, ada yang janggal di pemahaman semacam ini Bapak Ibu. Mengatakan bahwa Bunda Maria orang berdosa lalu dia melahirkan Yesus. Berarti Yesus itu tidak kudus lagi, tidak dia bisa berdiam di tempat yang tidak kudus atau mungkin bisa masuk neraka malahan. Karena di neraka lah tempat dosa itu. Dan di surga tidak ada setitik pun dosa. Nah, artinya di sini tanpa memakai teologi pun sudah kita pahami sederhananya begitu. Nah, sekarang sebelum saya berikan kepada Pak Ivan, ada sedikit penjelasan yang mungkin saya sampaikan. Nah, bagaimana pemahaman kita tentang Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa? Ya. Bagaimana yang diajarkan oleh Gereja Katolik? Lalu nanti ada beberapa lagi yang lain, tetapi nanti saya bergantian dengan Pak Ivan ya. Nah,
Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Bagaimana kita memahaminya? Ya, mari kita lihat apa yang ditulis oleh Pastor William P. Saunders di sini. Ya, oke, ini ada seorang yang bertanya kepada pastor ini, ya. Di situ disebutkan dari gereja mana, ya, dari Falls Church, ya. Nah, lalu jawabannya seperti apa? Seperti ini jawabannya. Sesungguhnya kebingungan atas dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa atau Immaculata bukanlah hal yang jarang terjadi. Sebagian orang secara salah beranggapan bahwa dogma tersebut berhubungan dengan Bunda Maria yang mengandung Kristus dari kuasa Roh Kudus. Sesungguhnya, dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa adalah keyakinan bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang maha kuasa karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala dosa-dosa asal atau noda dosa asal. Dalam mempelajari sejarah seputar keyakinan ini, kita melihat keindahan gereja yang didirikan oleh Kristus, yang para pengikutnya yang setia berjuang untuk memahami dengan lebih jelas misteri keselamatan. Perjuangan ini dibimbing oleh Roh Kudus, yang disebut Yesus sebagai Roh kebenaran, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu dan akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seperti yang disebutkan oleh Kristus di dalam Injil Yohanes 14 dan juga 16.